Untuk merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Kegiatan belajar 1, keterampilan dasar IPS. Bagian A, pengertian keterampilan dasar IPS. Menurut Sumantri, tahun 2001 mengemukakan bahwa pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial membantu generasi muda dalam mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang informatif dan rasional bagi kebaikan masyarakat sebagai warga negara dari sebuah dunia yang berbudaya, majemuk, bermasyarakat demokratis yang memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam pembelajaran IPS yang paling penting yaitu mengembangkan pemahaman, sikap, dan keterampilan. Bagian B, klasifikasi keterampilan konsep dasar IPS. Ada 3 yaitu work study skills, 2 group process skills, 3 social living skill. Nah, NCSS tahun 1971 mengemukakan terdapat beberapa keterampilan, yaitu 1. Keterampilan penelitian atau research skills diperlukan untuk mengumpulkan dan memproses data. 2. Keterampilan berpikir atau thinking skill adalah membagi menjadi berpikir kritis dan kreatif. 3. Keterampilan berpartisipasi sosial atau social participation skill diperlukan untuk melatih seseorang berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. 4. Keterampilan berkomunikasi atau communication skill diperlukan agar siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami orang lain melalui berkomunikasi. Nah, kita masuk pada kegiatan belajar 2, yaitu mengembangkan keterampilan dasar IPS. Pada dasarnya, keterampilan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penguasaan pengetahuan dan pembentukan sikap, disebabkan keterampilan membuat seseorang melakukan sesuatu. Bagian A, prinsip pengembangan keterampilan dasar. Prinsip dasar yang sesungguhnya diperhatikan antara lain 1. Keterampilan dasar IPS harus diperhatikan sebagian dari sebuah topik pembelajaran, bukan merupakan hal yang terpisah. 2. Sisa diberikan pemahaman tentang arti dan tujuan keterampilan tersebut agar termotivasi untuk mengembangkannya. 3. Pemodelan berupa contoh yang baik sebaiknya diberikan serta siswa dipandu untuk menggunakan keterampilan serta sehingga dapat mengembangkan kebiasaan yang sejak awal. 4. Siswa memerlukan peluang yang berulang-ulang untuk memproaktifkan keterampilan. Nah, kita masuk pada bagian D, yaitu merancang dan menerapkan keterampilan dasar IPS. Nah, keterampilan dasar IPS yang telah dijelaskan ingin tercapai dengan baik, maka pelaksanaannya memperhatikan beberapa faktor, yaitu kebermaknaan. Keterampilan akan meningkat jika pemahaman tentang informasi dan gagasan telah diperoleh siswa dapat diberikan melalui pengalaman siswa itu sendiri. 2. Penguatan atau pengulangan oleh guru dan latihan siswa. Pengulangan dilakukan sampai siswa memperoleh peluang untuk melakukan keterampilan dengan baik. Bagian C, beberapa modal pembelajaran dalam mengembangkan keterampilan dasar IPS. 1. Diskusi kegiatan diskusi yang menyenangkan dapat dipenuhi. Ada 5, yaitu mengelompokkan arti istilah dan pernyataan. 2. Mengadakan pemahaman bersama dalam suatu kelompok. 3. Berbagai pengetahuan dan pengalaman.
4. Membantu siswa memahami informasi baru. 6. Mengidentifikasi berbagai opini dan pandangan. 6. Bekerjasama dalam pemecahan masalah. Nah, bagian 2, penyelidikan terbimbing akan efektif jika mengikuti serangkaian langkah sebagai berikut. 1. Siswa memilih atau diberi topik yang perlu diselidikkan atau diteliti. B. Mengumpulkan informasi yang mereka perlukan. C. Menganalisis informasi yang telah mereka perlukan. D. Menyajikan sebuah laporan. 3. Model pemecahan masalah. Tahapan-tahapan pemecahan masalah secara umum sebagai berikut. Bagian A, identifikasi masalah. Bagian B, masalah. Bagian C, definisi masalah. Bagian D, fokus masalah. Bagian E, analisis faktor penyebab. C, pemecahan masalah. 4. Kerja kelompok. Nah, kerja kelompok memerlukan persiapan yang cermat dan pakai hanya untuk berikut ini. Bagian A, kegiatan yang memiliki sasaran yang jelas yang dapat dilakukan dengan lebih baik oleh suatu kelompok dibandingkan oleh perseorangan. Bagian B, kegiatan di mana semua anggota kelompok yang bersangkutan dapat diberi tugas berguna yang harus dilaksanakan. Bagian C, apabila semua anggota kelompok tersebut memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3 yaitu pembelajaran IPS terpadu. Bagian A, konsep dasar dan jenis-jenis pembelajaran terpadu. Model pembelajaran integrasi pada dasarnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Nah, menurut Robin Fogarty tahun 1991, terdapat 10 cara model dalam merencanakan pembelajaran, yaitu 1. Model penggalan. 2. Model keterhubungan. 3. Model saran atau nested. 4. Model urutan atau rangkaian. 5. Model berbagi atau share. 6. Model jaring laba-laba atau web bed. 7. Model galuh atau threaded. 8. Model keterpaduan atau integrate. 9. Model celupan atau immersed. 10. Model jejaring atau networked. Nah, keunggulan pembelajaran terpadu antara lain: 1. Mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas. Bagian B, memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi yang pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna. Bagian C, mempermudah dan memotivasi siswa. Bagian D, menghemat waktu, tenaga, dan saran serta biaya pembelajaran. 2. Kelemahan pembelajaran terpadu antara lain: 1. Aspek guru. 2. Aspek siswa. 3. Aspek sarana atau sumber pembelajaran. 4. Aspek kurikulum. 5. Sistem penilaian dan pengukurannya. 6. Suasana dan penekanan proses pembelajaran.